Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Rizal Permana Putra Dan saya Muhammad Difa'ar Abdul Zikri. Kali ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama ialah perbaikan kinerja SDM dan yang kedua pengukuran kinerja. Yang pertama ada definisi. Apa itu perbaikan kinerja SDM? Perbaikan kinerja SDM ialah suatu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Hal ini melibatkan berbagai macam kegiatan, termasuk pelatihan, pengembangan, penilaian, dan manajemen kinerja, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas inovasi dan kesejahteraan karyawan. Yang selanjutnya ada definisi pengukuran kinerja, yang dimana proses ini melibatkan organisasi menetapkan partner hasil penilaian kemajuan. Terdapat tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam suatu program. Tujuan mendasar dilakukannya pengukuran meningkatkan kinerja secara umum ialah pengukuran kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Selanjutnya, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya ada tingkatan kinerja. Masalah kinerja SDM dapat terjadi dalam beberapa tingkatan, contohnya individu, tim, maupun organisasi. Oleh karena itu, di setiap organisasi wajib meningkatkan kualitas SDM-nya, baik berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, maupun pengembangan sikap dan perilaku produktivitasnya. Rencana perbaikan kinerja dan kebutuhan program. Rencana perbaikan kinerja untuk dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan, terus memenuhi kriteria sifat sebagai berikut. Praktis, organisasi pada waktu, spesifik, melibatkan komitmen. Diperlukan adanya 5 program bagi organisasi dengan kriteria sebagai berikut. Program sesuai dengan organisasi, program dikomunikasikan, program dijual, kebutuhan program, reviewer dilatih, dibangun kontrol yang sesuai. Selanjutnya ada kesenjangan kinerja. Kesenjangan kinerja merupakan perbedaan antara keadaan kinerja sekarang dan bagaimana wujud yang diinginkan di waktu yang akan datang. Hal tersebut menyangkut orang dalam berbagai bentuk. Masalahnya adalah pada kesenjangan fundamental pada kinerja orang. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan kinerja, sebelum sampai pada implementasi solusi, perlu dilakukan analisis kerja untuk menghindari kesalahan dalam mencari solusi dalam pemecahan masalah. Ada 2 pendekatan diagnostik dan quick fix. Yang pertama itu ada pendekatan diagnostik, dilakukan dengan mengadakan observasi terlebih dahulu terhadap kesenjangan kinerja, dan kedua pendekatan quick fix, dilakukan dengan melakukan deteksi kesenjangan kinerja dan menentukan solusi secara cepat. Selanjutnya ada proses perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja baru dapat dilakukan setelah diketahui kondisi kinerja yang diharapkan di masa depan. Apabila terjadi kesenjangan kinerja, dilakukan analisis tentang apa yang menjadi masalahnya dan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Selanjutnya, mencari solusi dan kemampuan yang diperlukan untuk menentukan siapa yang terlibat di dalam perbaikan kinerja tersebut. Baik, selanjutnya ada perbaikan kinerja berkelanjutan. Merupakan aktivitas yang berlangsung terus-menerus tanpa berhenti. Semua perbaikan kinerja dan semua organisasi dimulai dengan individu. Untuk menjaga efektivitas optimal, maka harus secara berkelanjutan menyesuaikan perilaku Anda pada perubahan kecil secara konstan yang terjadi dalam pekerjaan perbaikan kinerja berkelanjutan. Proses dalam melakukan perbaikan kinerja berkelanjutan dimulai dengan melakukan identifikasi perilaku yang menggambarkan langkah harus dilakukan untuk menjalankan proses continuous performance improvement melalui yang pertama identifikasi perilaku sekarang, dan yang kedua mengakui perilaku dan memperkuat pemilikan. Yang ketiga, identifikasi setiap blocking behavior
Dan yang keempat, mengakui blocking, diverse, dan memperkuat pemilikan. Selanjutnya, mengidentifikasi apa yang dilakukan secara berbeda dan untuk memperbaiki kinerja. Selanjutnya, menyelaraskan perubahan perilaku dengan sasaran organisasi. Dan yang terakhir, menciptakan perbaikan kinerja berkelanjutan. Selanjutnya, prosedur pengukuran kinerja sebagai pedoman untuk pelaksanaan penilaian kinerja dan pengembangan resource agar dalam pelaksanaan terpenuhi dan mendukung tercapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Teknis pelaksanaan dengan menetapkan dan membakukan tahap-tahap kegiatan pengukuran kinerja, menentukan personal atau bagi yang terkait dalam proses, dan terpenuhi mutu baku yang disyaratkan, misalnya berupa kelengkapan waktu dan output. Selanjutnya, model-model sistem pengukuran kinerja. Menurut Fanani 2003, model-model sistem pengukuran kinerja antara lain adalah sebagai berikut. Balance Scorecard (BSC). Sampai saat ini, Balance Scorecard adalah model terpopuler untuk sistem pengukuran kinerja (SPK) baru yang telah dikembangkan. Kerangka kerja Balance Scorecard menggunakan 4 perspektif: finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan proses belajar dan pertumbuhan, dengan titik awal strategi sebagai dasar perancangan SPK. Sustainability Balance Scorecard (SBSC). Model SBSC merupakan perluasan dari model Balance Scorecard dengan menambahkan aspek lingkungan dan sosial. SBSC memperlihatkan hubungan kausal antara kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan dari perusahaan itu. Cambridge Model menggunakan produk group sebagai dasar untuk mengidentifikasi KPI. Dari pengelompokan produk tersebut dilakukan penentuan tujuan bisnis untuk produk grupnya. Baik, selanjutnya ada proses pengukuran kinerja. Yang pertama, mendefinisikan misi, penerapan tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan. Misi bertujuan meyakinkan adanya suatu kesatuan tujuan di dalam perusahaan. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Yang kedua, penetapan dan pengembangan indikator. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur dan mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indeks kinerja. Yang ketiga, pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Yang terakhir, pelaporan hasil-hasil secara formal. Pelaporan secara formal akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Baik, ini kesimpulan dari beberapa materi yang kami sampaikan tadi, yaitu dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah proses sistematis untuk menilai kemajuan terhadap tujuan organisasi yang melibatkan penetapan indikator kinerja dan evaluasi. Tujuan utama dari pengukuran kinerja ialah untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Proses ini meliputi penetapan tujuan, pengembangan indikator, pengukuran aktual, dan pelaporan hasil. Selain itu, perbaikan kinerja adalah suatu proses yang berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas individu, tim, dan organisasi. Perbaikan kinerja melibatkan identifikasi kesenjangan kinerja, analisis masalah, dan implementasi solusi. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.